Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prarini dengan NIM 171410, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian dengan judul Implementasi Data Mining menggunakan metode Naive Bayes untuk penentuan penerima bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP, studi kasus SD Negeri 9 Air Kumbang. Yang pertama, latar belakang. PIP adalah program pemerintah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah. PIP melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari bantuan siswa miskin atau BSM. SD Negeri 9 Air Kumbang merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan PIP. Namun, sasaran PIP di SD Negeri 9 Air Kumbang masih kurang tepat sasarannya, dikarenakan kurangnya kriteria dalam penentuan PIP, yaitu kriteria jumlah tanggungan. Oleh karena itu, dalam penelitian menambahkan kriteria jumlah tanggungan. Pengujian dengan 101 data training menggunakan metode Naive Bayes dengan 5 atribut, yaitu pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, penerima KIP, dan penerima KPS, menggunakan tools pendukung RapidMiner dalam pengujian keakuratan dalam metode Naive Bayes. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana mengimplementasikan teknik data mining untuk penerima PIP pada SD Negeri 9 Air Kumbang dengan menggunakan klasifikasi Naive Bayes. Selanjutnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi peneliti bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang penentuan penerima bantuan PIP pada SD Negeri 9 Air Kumbang. Bagi sekolah, bisa mendapatkan informasi baru sehingga dapat mengetahui resiko tingkat kesalahan dalam penentuan penerima PIP. Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama, menambahkan kriteria jumlah tanggungan agar mendapatkan informasi tentang penerima PIP yang lebih akurat. Yang kedua, mengimplementasikan teknik data mining agar memudahkan operator sekolah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, tinjauan pustaka terdiri dari 4. Yang pertama, implementasi. Yang kedua, data mining. Yang ketiga, Naive Bayes. Yang keempat, RapidMiner. Berikutnya, hasil pengujian dan pembahasan. Pada penelitian, data yang didapatkan dari SD Negeri 9 Air Kumbang sejumlah 101 siswa, dan atribut yang dibutuhkan pada penelitian terdiri dari atribut pekerjaan orang tua dengan kategori buruh, petani, karyawan swasta, wira swasta, wirausaha. Yang kedua, atribut penghasilan orang tua dengan kategori 500.000 sampai 9,99.000, 1 juta sampai 1,9 juta, 2 juta sampai 4,9 juta, tidak berpenghasilan. Atribut jumlah tanggungan, kategori 3 orang, 4 orang, 2 orang. Penerima KIP, kategori ya, tidak. Penerima KPS, kategori ya, tidak. Layak PIP, kategori ya, tidak. Perhitungan manual dengan data testing menggunakan Naive Bayes. Nama, Adelta, pekerjaan, petani, penghasilan 1 juta sampai 1,9 juta, jumlah tanggungan 4, penerima KIP, tidak. Penerima KPS, tidak. Perhitungan probabilitas data testing. Klasifikasi ya dengan ketentuan nilai masing-masing kriteria. Pekerjaan petani dengan nilai 0,784, penghasilan 1 juta sampai 1,9 juta dengan nilai 0,927. Jumlah tanggungan 4 dengan nilai 0,963. Penerima KIP tidak dengan nilai 0,821. Penerima KPS tidak dengan nilai 0,821. Kemudian, nilai dari masing-masing kriteria dikalikan, sehingga menghasilkan 0,475. Untuk klasifikasi tidak, dengan ketentuan nilai masing-masing kriteria, pekerjaan petani 0,725, penghasilan 1 juta sampai 1,9 juta dengan nilai 0,767, jumlah tanggungan 4 dengan nilai 0,151, penerima KIP tidak dengan nilai 0,890, penerima KPS tidak dengan nilai 1. Nilai dari masing-masing kriteria dikalikan sehingga menghasilkan 0,074.
Perhitungan maksimal untuk klasifikasi ya, yaitu mengkalikan 0,475 dikali 0,277 menghasilkan 0,131. Kemudian untuk klasifikasi tidak, yaitu dengan cara mengkalikan 0,074 dikali 0,723 menghasilkan 0,053. Dari perhitungan di atas dihasilkan nilai klasifikasi ya 0,131 dan nilai klasifikasi tidak 0,053. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai klasifikasi ya lebih besar daripada nilai klasifikasi tidak. Maka data testing tersebut diklasifikasikan ke dalam kelas ya atau layak menerima PIP. Selanjutnya, proses pengujian pada rapid miner. Yang pertama, buka software rapid miner, klik new. Pada tampilan proses, masukkan operator retrieve, drag data pada layar proses, lalu input data training, lalu pada semua atribut pilih change type polynomial. Selanjutnya, pada atribut layar PIP, pilih change row label. 3. Masukkan operator split data, lalu buat perbandingan antara data training dan data testing, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Kemudian masukkan operator cross validation dan operator apply model. 4. Sambungkan kabel lalu klik ikon run. Selanjutnya, nilai akurasi dari rapid miner. Hasil pengukuran data akurasi yang diperoleh dari data training mencapai 88,09%. Jumlah prediksi ya yang diklasifikasikan sebagai true ya merupakan data benar dan terdeteksi benar oleh classifier yaitu 27 data, dan jumlah prediksi ya yang diklasifikasikan sebagai true tidak merupakan data benar namun terdeteksi sebagai data salah oleh classifier yaitu 11, dengan pencapaian class precision 71,05%. Berikutnya nilai recall. Untuk kelas recall dengan true ya merupakan data benar dan terdeteksi benar mencapai 96,43%, sedangkan untuk kelas recall dengan true tidak merupakan data benar namun terdeteksi sebagai data salah mencapai 84,93%. Selanjutnya nilai precision. Jumlah prediksi tidak yang diklasifikasikan sebagai true yang merupakan data benar dan terdeteksi benar oleh classifier yaitu 1 data, dan jumlah prediksi tidak yang diklasifikasikan sebagai true tidak merupakan data benar namun terdeteksi sebagai data salah dengan classifier yaitu 62 data dengan pencapaian kelas 96,43%. Selanjutnya, kurva AOC. Berdasarkan kriteria di atas menunjukkan klasifikasi yang dihasilkan termasuk dalam kelompok good classification karena nilai AOC yang didapatkan dari pengujian berdasarkan kurva menggunakan metode naive Bayes sebesar 0,860. Selanjutnya, analisa kesalahan prediksi. Jumlah data yang diuji 101 data, jumlah data yang diprediksi benar 94, dan jumlah data yang diprediksi salah yaitu 7 data. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, penerapan data mining menggunakan metode naive Bayes untuk memprediksi kelayakan penerima bantuan PIP berdasarkan dataset dengan menambahkan atribut jumlah tanggungan sangat membantu dalam menentukan kelayakan penerima bantuan PIP. Yang kedua, berdasarkan data yang diperoleh, proses pengujian penerima bantuan PIP menggunakan naive Bayes menghasilkan informasi prediksi siswa yang layak mendapatkan bantuan PIP lebih akurat dibandingkan dengan penentuan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, saran. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada sekolah, khususnya SD Negeri 9 Air Kubang, untuk lebih meningkatkan akurasi agar tepat sasaran. Yang kedua, menggunakan algoritma dan aplikasi data mining yang lain agar dapat menghasilkan informasi yang variatif. Yang ketiga, pada penelitian berikutnya dapat dibuatkan sebuah aplikasi maupun berbasis web. Baiklah, itulah hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.